Dalam perspektif Islam, sejarah kota Jeriko dikaitkan dengan kisah para nabi dan peristiwa penting yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis. Kota ini adalah salah satu kota tertua di dunia yang dihuni secara terus-menerus dan dikenal dalam tradisi Islam dengan nama Ariha. Berikut adalah ringkasan sejarah awal Jeriko menurut Islam. Dalam Islam, seluruh umat manusia berasal dari Nabi Adam, dan Jeriko diyakini menjadi salah satu wilayah pertama yang dihuni setelah manusia mulai menyebar di bumi. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa kawasan ini telah dihuni sejak masa kuno dan diberkahi dengan tanah subur, air yang melimpah, dan iklim yang baik, sesuai dengan ciri-ciri tempat yang dianugerahkan Allah untuk mendukung kehidupan. Setelah banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam, umat manusia mulai menetap kembali di berbagai wilayah. Jeriko diyakini menjadi salah satu tempat awal pemukiman manusia pasca banjir karena lokasinya yang strategis di lembah Yordan dan tanahnya yang subur. Jeriko menjadi sangat penting dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dan perjalanan Bani Israel menuju Tanah Suci, Al-Ard Al-Muqaddasah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Bani Israel untuk memasuki Tanah Suci setelah perjalanan panjang dari Mesir. Wahai kaumku, masuklah ke Tanah Suci yang telah ditentukan Allah untukmu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang sehingga kamu menjadi orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Maidah ayat 21. Menurut tafsir, kota Jeriko adalah salah satu wilayah yang disebut Tanah Suci. Namun, Bani Israel pada awalnya menolak perintah tersebut karena takut menghadapi penduduknya yang kuat. Sehingga Allah menghukum mereka dengan tiwandering di padang pasir selama 40 tahun. Quran Surah Al-Maidah ayat 24 hingga 26. Setelah masa Nabi Musa, kepemimpinan Bani Israel dilanjutkan oleh Nabi Yusya bin Nun alaihissalam, seorang murid dan pengikut setia Nabi Musa. Nabi Yusya, atas izin Allah, memimpin Bani Israel untuk memasuki dan menaklukkan Jeriko. Dalam riwayat Islam, penaklukan ini terjadi dengan bantuan mukjizat dan bimbingan Allah, serta setelah umat Bani Israel kembali patuh kepadanya. Dalam tradisi Islam, Jeriko dianggap sebagai salah satu kota yang diberkahi Allah, baik karena lokasinya di Tanah Suci, maupun karena sejarahnya yang kaya dengan kehadiran para nabi. Kota ini tetap menjadi simbol penting dalam narasi Islam tentang ketundukan kepada Allah dan perlawanan terhadap kekufuran. Jeriko memiliki akar sejarah yang mendalam dalam Islam terkait dengan keberkahan Tanah Suci, kisah Nabi Musa alaihissalam, dan perjuangan Bani Israel. Kota ini menjadi saksi atas perjalanan panjang umat manusia menuju keimanan dan kepatuhan kepada Allah. Dalam tradisi Islam, kota Jeriko memiliki tempat khusus, meskipun tidak secara langsung terkait dengan sejarah Mesopotamia. Jeriko lebih sering dikaitkan dengan kisah para nabi dan bangsa Israel dalam sejarah kuno, yang juga diakui dalam tradisi Abrahamik lainnya. Berikut adalah gambaran sejarah Jeriko dalam konteks Islam. Jeriko diyakini sebagai salah satu kota tertua di dunia yang didirikan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Meskipun secara geografis berada di Kanaan, tidak di Mesopotamia, Jeriko dianggap penting dalam sejarah peradaban karena merupakan kota yang pertama kali menunjukkan tanda-tanda urbanisasi. Dalam tradisi Islam, Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Jeriko diyakini berada di wilayah yang dijanjikan kepada Bani Israel. Namun, karena ketidaktaatan mereka kepada Allah, mereka dihukum dengan pengembaraan selama 40 tahun di padang pasir dan tidak dapat memasuki Tanah Suci pada masa Musa. Setelah wafatnya Nabi Musa, Nabi Yusya bin Nun alaihissalam
melanjutkan misi untuk membawa Bani Israel memasuki Tanah Suci, termasuk wilayah Jeriko. Dalam tradisi Islam, Yusha dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menaklukkan Jeriko atas perintah Allah. Penaklukan ini terjadi dengan ketaatan penuh kepada perintah Allah, termasuk aturan tertentu, seperti tidak mengambil harta rampasan secara sembarangan. Jeriko tidak secara langsung masuk dalam wilayah Mesopotamia, terletak di Levan. Tetapi, interaksi antara peradaban Mesopotamia dan Levan sering terjadi dalam sejarah kuno. Jeriko mungkin pernah menjadi bagian dari jaringan perdagangan atau budaya yang dipengaruhi oleh peradaban besar Mesopotamia, seperti Sumeria, Akkadia, atau Babilonia. Dalam Islam, Jeriko lebih sering disebut dalam konteks kisah Nabi Musa, Yusha, dan sejarah Bani Israel, bukan sebagai pusat peradaban Mesopotamia. Jeriko juga diyakini sebagai salah satu tempat yang diberkahi oleh Allah, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Tanah Suci sebagai tanah yang diberkahi. Dalam tradisi Islam, Jeriko adalah kota yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang besar, terkait dengan kisah para nabi dan perjalanan Bani Israel. Meski tidak secara langsung terkait dengan Mesopotamia, Jeriko mungkin telah berinteraksi dengan peradaban Mesopotamia kuno melalui jalur perdagangan atau ekspansi budaya. Dalam tradisi Islam, kota Jeriko dikenal sebagai Ariha dalam bahasa Arab, memiliki hubungan dengan beberapa kisah penting yang tercatat dalam sejarah dan agama. Berikut adalah penjelasan tentang Jeriko di masa Romawi kuno, dengan perspektif Islam sebagai konteks. Jeriko adalah salah satu kota tertua di dunia, sering disebut sebagai kota bulan. Ariha berarti harum atau wangi dalam bahasa Semitik. Dalam pandangan Islam, kota ini terkait dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Yusha bin Nun. Nabi Musa tidak memasuki Tanah Suci, kemungkinan merujuk pada Jeriko, karena wafat sebelum mencapai tempat itu. Nabi Yusha bin Nun, murid dan penerus Nabi Musa, memimpin Bani Israel menaklukkan Jeriko dengan izin Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Maidah, ayat 20 hingga 26. Pada masa Romawi kuno, Jeriko berada di bawah kendali Kekaisaran Romawi setelah Pompei menguasai Palestina pada 63 sebelum Masehi. Kota ini menjadi salah satu pusat pertanian penting, terutama untuk tanaman balsam dan pohon palem. Raja Herodes Agung, seorang klien Roma, membangun Jeriko sebagai pusat rekreasi. Herodes membangun istana musim dingin di Jeriko, taman yang luas, dan infrastruktur besar termasuk akuaduk. Dalam konteks Islam, Jeriko tetap dianggap bagian dari Tanah Suci yang diberkahi Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 1. Meski catatan tentang masa Romawi lebih banyak berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen, Islam mengakui wilayah ini sebagai tempat bersejarah yang penting. Jeriko berada di sekitar wilayah yang disebut sebagai Al-Ard Al-Muqaddasah, Tanah Suci dalam Islam, yang diberkahi Allah untuk umat manusia. Selama masa Romawi, Jeriko menjadi salah satu tempat yang kemungkinan dikunjungi oleh Nabi Isa dalam perjalanan dakwahnya, meskipun detail ini lebih banyak berasal dari tradisi Kristen. Islam mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah yang menyampaikan pesan tauhid kepada Bani Israel. Dalam tradisi Islam, Jeriko adalah kota yang memiliki nilai spiritual karena hubungannya dengan para nabi, terutama Nabi Musa dan Nabi Yosua. Meskipun tidak ada detail khusus dalam Islam yang menjelaskan masa Romawi secara rinci, kota ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah Tanah Suci yang diberkahi Allah, dengan peran sentral dalam berbagai kisah kenabian. Kota Jeriko dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia, memiliki sejarah yang panjang, termasuk pada masa awal Islam. Dalam pandangan Islam,
Jericho memiliki nilai historis dan spiritual yang terkait dengan peristiwa-peristiwa penting. Berikut adalah gambaran sejarah Jericho pada masa awal Islam berdasarkan perspektif Islam. Sebelum era Islam, Jericho adalah bagian dari wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan pertanian, serta memiliki pengaruh budaya Yahudi dan Kristen. Penaklukan Jericho oleh umat Islam terjadi selama masa Khalifah Umar bin Khattab saat perluasan wilayah Islam ke Levant, Syam. Jericho ditaklukkan setelah pertempuran Yarmuk, di mana pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid berhasil mengalahkan Bizantium. Penaklukan ini dilakukan dengan damai di banyak wilayah, termasuk Jericho, melalui perjanjian yang menjamin keamanan penduduknya, kebebasan beribadah, dan perlindungan tempat-tempat suci. Di bawah pemerintahan Islam, Jericho menjadi bagian dari administrasi wilayah Syam. Kota ini tetap menjadi pusat pertanian penting karena letaknya di lembah Jordan yang subur. Jericho juga dihormati karena lokasi geografisnya yang dekat dengan tempat-tempat suci, seperti Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Jericho dikenal dalam Al-Quran dan hadis melalui kisah-kisah terkait para nabi. Nabi Musa alaihissalam. Dalam tradisi Islam, Jericho dianggap dekat dengan lokasi di mana Nabi Musa alaihissalam wafat di Bukit Nebo, sekarang di Yordania. Nabi Yusha bin Nun. Jericho terkait dengan Nabi Yusha yang memimpin Bani Israel memasuki tanah suci setelah masa Nabi Musa alaihissalam. Kota ini dianggap bagian dari wilayah Al-Ard Al-Muqaddasah, tanah suci, yang disebut dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Maidah, ayat 21. Setelah penaklukan, Jericho tetap dihuni oleh komunitas Yahudi dan Kristen, di samping komunitas Muslim yang mulai berkembang. Peninggalan Islam, seperti masjid, dibangun di kota ini, mencerminkan pentingnya Jericho dalam sejarah Islam. Dalam pandangan Islam, Jericho adalah kota dengan sejarah yang kaya, baik secara historis maupun spiritual. Penaklukannya pada masa awal Islam dilakukan dengan cara damai, dan kota ini menjadi bagian penting dari wilayah Syam yang makmur di bawah pemerintahan Islam. Hubungannya dengan kisah para nabi menambah signifikansi religiusnya dalam tradisi Islam. Kota Jericho, salah satu kota tertua di dunia, memiliki sejarah panjang yang terus berlanjut hingga masa Islam. Pada era dinasti Umayyah, Jericho memainkan peran penting dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi dunia Islam awal. Berikut adalah sejarah singkat Jericho selama dinasti Umayyah. Setelah penaklukan Islam atas Levant pada abad ke-7 M, Jericho menjadi bagian dari kekhalifahan yang dipimpin oleh dinasti Umayyah. Kota ini dipilih karena lokasinya yang strategis di dekat Sungai Jordan, serta tanahnya yang subur yang mendukung pertanian, terutama produksi kurma, gandum, dan sayuran. Jericho menjadi tempat istirahat bagi bangsawan Umayyah yang membangun beberapa istana untuk liburan dan administrasi di daerah tersebut. Salah satu situs paling terkenal dari era ini adalah Qasr Hisham. Qasr Hisham dibangun oleh Khalifah Umayyah Al-Walid kedua atau salah satu kerabatnya. Situs ini sering dikaitkan dengan Khalifah Hisham Ibnu Abd al-Malik. Fungsi istana ini merupakan kompleks mewah yang digunakan sebagai tempat peristirahatan dan pusat pemerintahan lokal. Ciri-ciri arsitektur menampilkan kombinasi elemen arsitektur Bizantium dan Persia yang mencerminkan pengaruh budaya multietnis. Mozaik terkenal, termasuk mozaik pohon kehidupan, yang merupakan salah satu contoh seni Islam awal terbaik. Pemandian yang menunjukkan teknologi pemanas air dan arsitektur canggih. Jericho menjadi pusat perdagangan lokal, memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk pertanian. Pengembangan sistem irigasi yang diperbarui oleh Umayyah memungkinkan peningkatan hasil pertanian
menjadikan Jericho sebagai pemasok penting bagi daerah sekitarnya. Kekuasaan dinasti Umayyah berakhir pada 750 M setelah pemberontakan Abbasiyah. Setelah itu, Jericho berada di bawah kendali dinasti Abbasiyah, tetapi pengaruh Umayyah tetap terlihat dalam struktur-struktur yang mereka tinggalkan. Hingga hari ini, warisan dinasti Umayyah di Jericho dapat dilihat melalui peninggalan arkeologis seperti Qasr Hisham, yang menjadi salah satu simbol arsitektur Islam awal di Palestina. Jericho tetap menjadi bagian penting dari sejarah Islam, mencerminkan peran kota ini sebagai pusat budaya dan peristirahatan di masa lalu. Pada masa dinasti Abbasiyah, Jericho tetap memiliki peran signifikan dalam konteks sejarah Islam. Berikut adalah gambaran tentang kota Jericho pada periode ini. Sebelum era Abbasiyah, Jericho sudah dikenal sebagai kota yang strategis karena letaknya dekat dengan Sungai Yordan dan Laut Mati. Pada masa awal Islam, setelah 637 M, Jericho ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid selama ekspansi Islam ke Levant. Setelah penaklukan, Jericho menjadi bagian dari administrasi kekhalifahan Umayyah yang berbasis di Damaskus. Jericho dikenal sebagai wilayah agraris yang subur, menghasilkan kurma, gandum, dan produk-produk lainnya. Kota ini merupakan bagian dari jaringan perdagangan Abbasiyah yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan di Irak, Levant, dan Jazirah Arab. Dinasti Abbasiyah membangun dan memperbaiki infrastruktur di wilayah tersebut, termasuk sistem irigasi yang memanfaatkan sumber air alami Jericho. Mereka memelihara jalan-jalan yang menghubungkan Jericho dengan kota-kota besar lainnya seperti Yerusalem dan Damaskus. Jericho adalah bagian dari wilayah Syam yang memiliki komunitas Muslim yang berkembang pesat. Kehidupan keagamaan di Jericho dipengaruhi oleh tradisi Islam yang dibawa oleh dinasti Abbasiyah, termasuk pembangunan masjid dan pusat pembelajaran agama. Meski tidak menjadi kota utama, Jericho berada di bawah kendali administratif Abbasiyah yang menjadikannya penting sebagai kota strategis di rute ke Yerusalem. Wilayah ini sering dikunjungi oleh para peziarah Muslim dalam perjalanan menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pada masa Abbasiyah, wilayah Syam, termasuk Jericho, mengalami tantangan karena ancaman dari kekuatan eksternal seperti Bizantium dan konflik internal dalam kekhalifahan. Jericho sering dianggap sebagai kota pelindung karena letaknya yang strategis di lembah rendah, menjadikannya tempat perlindungan dalam masa konflik. Peninggalan dari masa Abbasiyah di Jericho, meskipun tidak banyak yang tersisa secara fisik, tercermin dalam sistem agraris dan tata kelola wilayah yang tetap menjadi bagian penting dari identitas kota. Tradisi keagamaan dan administratif yang diperkenalkan pada masa Abbasiyah turut memengaruhi perkembangan kota ini hingga era berikutnya. Jericho pada masa Abbasiyah adalah kota kecil yang memainkan peran penting dalam konteks lokal sebagai pusat agraris dan stasiun transit bagi para pedagang dan peziarah. Meski tidak menjadi kota utama, Jericho tetap menjadi bagian integral dari sejarah Islam dan perkembangan wilayah Syam. Kota Jericho, salah satu kota tertua di dunia, memiliki sejarah yang panjang dan beragam, termasuk selama periode invasi Mongol. Dalam konteks Islam dan invasi Mongol, Jericho tidak menjadi pusat utama peristiwa, tetapi tetap terpengaruh oleh dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Jericho dikenal dalam tradisi Islam sebagai salah satu kota yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kota ini dianggap penting dalam sejarah para nabi, termasuk Nabi Musa dan Yosua bin Nun. Sebelum periode Mongol, Jericho berada di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kota ini menjadi bagian dari wilayah Palestina yang strategis dalam perdagangan dan pertanian. Pada abad ke-13, pasukan Mongol
di bawah pimpinan Hulagu Khan, melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Timur Tengah. Mereka berhasil menaklukkan Baghdad pada tahun 1258 yang menjadi pukulan besar bagi dunia Islam. Pada tahun 1260, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kitbuka bergerak ke Palestina, termasuk wilayah Jericho. Namun, wilayah ini tidak menjadi medan pertempuran utama. Pasukan Muslim Mamluk di bawah Sultan Qutus dan Komandan Baybars mengalahkan Mongol di Ain Jalut, dekat Nazaret. Kekalahan ini menghentikan ekspansi Mongol lebih jauh ke Mesir dan wilayah Palestina, termasuk Jericho. Setelah kekalahan Mongol, Jericho tetap berada di bawah kendali Mamluk yang memperbaiki struktur administratif dan ekonomi kota. Dalam versi sejarah Islam, invasi Mongol sering dilihat sebagai ujian besar bagi umat Islam, tetapi kemenangan di Ain Jalut dianggap sebagai kebangkitan umat Islam di bawah Mamluk. Jericho, meskipun tidak menjadi lokasi konflik langsung, mengalami dampak dari ketidakstabilan regional, seperti gangguan perdagangan dan penurunan populasi sementara. Mamluk memperkuat kawasan itu, termasuk Jericho, sebagai bagian dari upaya mereka mempertahankan Palestina dari ancaman lebih lanjut. Selama masa Mongol, Jericho tetap memainkan perannya sebagai kota agraris yang penting di Palestina, tetapi perannya dalam sejarah militer atau politik lebih kecil dibandingkan dengan kota-kota seperti Yerusalem, Gaza, atau Ain Jalut. Kemenangan pasukan Mamluk melawan Mongol membawa stabilitas kembali ke wilayah tersebut, termasuk Jericho, yang terus menjadi bagian dari sejarah panjang dunia Islam. Kota Jericho, Ariha, salah satu kota tertua di dunia, memiliki sejarah yang panjang dan beragam, termasuk selama masa kekuasaan dinasti Mamluk. Dalam periode ini, Jericho mengalami perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang dipengaruhi oleh tradisi Islam. Berikut adalah gambaran sejarah Jericho pada masa dinasti Mamluk berdasarkan perspektif Islam. Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir, Levan, dan Hijaz setelah menggulingkan dinasti Ayyubiyah. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan wilayah Islam dari invasi Mongol dan tentara salib. Jericho berada di bawah kekuasaan Mamluk sebagai bagian dari wilayah administrasi Palestina yang mencakup kota besar seperti Yerusalem dan Nablus. Jericho menjadi pusat pertanian penting, terutama untuk hasil seperti kurma, gandum, dan barley. Lembah Jordan yang subur di sekitar Jericho mendukung produksi makanan dan menjadi daerah penting untuk pasokan bahan pangan ke kota-kota besar seperti Yerusalem. Jericho juga dikenal dengan mata airnya, seperti Ain al-Sultan yang menjadi sumber irigasi utama. Mamluk membangun jalan dan memperbaiki infrastruktur untuk mendukung perjalanan ziarah dan perdagangan antara Yerusalem, Nablus, dan Damaskus. Mereka juga memperbaiki sistem irigasi di sekitar Jericho untuk mendukung pertanian dan mengelola air dari sungai Yordan dan mata air lokal. Sebagai bagian dari dunia Islam, Jericho menjadi tempat yang dihormati karena disebut dalam tradisi Islam. Kota ini sering dikaitkan dengan Nabi Musa, dan Mamluk membangun atau memperbaiki tempat-tempat ziarah terkait. Salah satu situs penting adalah makam Nabi Musa yang dipercaya berada di dekat Jericho. Sultan Mamluk, seperti Al-Zahir Baybars, berperan dalam membangun atau memperbarui makam ini sebagai pusat ziarah. Kota ini dikelola sebagai bagian dari sistem Iqta, pembagian tanah kepada pejabat militer. Para pejabat Mamluk mengumpulkan pajak dari petani lokal untuk mendukung militer dan pemerintahan mereka. Administrasi Mamluk dikenal efektif dalam mengelola wilayah, tetapi juga sering membebani penduduk lokal dengan pajak tinggi. Menjelang akhir kekuasaan Mamluk, Jericho mulai mengalami penurunan ekonomi akibat perang, perubahan perdagangan,
dan meningkatnya ketidakstabilan politik. Wilayah tersebut menjadi lebih rawan terhadap serangan Beduin yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi kota. Mamluk meninggalkan warisan berupa sistem irigasi dan infrastruktur yang mendukung pertanian lokal. Mereka juga mengintegrasikan Jericho ke dalam jaringan budaya dan agama dunia Islam, menjadikannya bagian penting dari rute ziarah dan perdagangan. Setelah jatuhnya dinasti Mamluk kepada Kesultanan Ottoman pada 1517, Jericho terus menjadi bagian dari sejarah yang kompleks di wilayah Palestina. Kota Jericho, Ariha dalam bahasa Arab, adalah salah satu kota tertua di dunia, dengan sejarah yang kaya sejak zaman kuno hingga era Islam. Pada masa dinasti Zankiyah dan Ayyubiyah, Jericho memainkan peran penting dalam konteks politik, militer, dan budaya. Meskipun tidak menjadi pusat utama pemerintahan, berikut adalah sejarah Jericho pada masa dinasti Zankiyah dan Ayyubiyah dalam perspektif Islam. Dinasti ini didirikan oleh Imaduddin Zanki yang bertujuan untuk menyatukan wilayah Muslim di Timur Dekat melawan ancaman Perang Salib. Zankiyah menguasai Suriah dan Irak Utara, serta memainkan peran penting dalam perjuangan melawan tentara salib. Jericho menjadi bagian dari wilayah Muslim yang berada di bawah kontrol Zankiyah setelah penaklukan besar-besaran Zangi dan putranya, Nur al-Din Mahmud Zangi. Kota ini, meskipun tidak berada di garis depan konflik, penting secara strategis karena lokasinya dekat dengan Yerusalem dan Al-Quds, yang menjadi pusat perhatian Zankiyah dalam perjuangan mereka melawan tentara salib. Jericho adalah bagian dari jalur perdagangan dan rute ziarah menuju Yerusalem, menjadikannya daerah pendukung ekonomi dan logistik. Salahuddin al-Ayyubi mengambil alih kekuasaan setelah melemahkan dinasti Fatimiyah di Mesir dan memperkuat perjuangan melawan tentara salib. Pada 1187, Salahuddin merebut kembali Yerusalem dalam pertempuran Hattin, yang juga membawa Jericho di bawah kendali penuh Ayyubiyah. Jericho menjadi salah satu kota yang diperkuat untuk melindungi wilayah sekitar Yerusalem. Salahuddin dikenal mengembangkan infrastruktur dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk di Jericho, dengan membangun kembali masjid, kanal, dan irigasi yang rusak akibat perang. Kota ini menjadi pusat pertanian yang subur karena irigasi yang mengandalkan mata air di daerah tersebut. Jericho disebutkan dalam tradisi Islam terkait dengan Nabi Musa, yang diyakini meninggal di dekat kota ini. Kompleks makam Nabi Musa mulai dikenal sebagai tempat ziarah yang populer selama masa Ayyubiyah. Jericho memiliki nilai religius karena kedekatannya dengan Yerusalem, Al-Quds, kota suci ketiga dalam Islam. Sebagai bagian dari wilayah Syam, Levan, Jericho dianggap sebagai tanah bersejarah yang diberkahi, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Isra. Di masa Zankiyah dan Ayyubiyah, Jericho menjadi bagian dari strategi pertahanan dan pengelolaan wilayah Muslim melawan kekuatan salib. Pada masa Zankiyah dan Ayyubiyah, Jericho mungkin bukan pusat kekuasaan politik, tetapi kota ini memiliki peran penting sebagai jalur perdagangan, lokasi pertanian, dan bagian dari benteng pertahanan Muslim di sekitar Yerusalem. Jericho juga menjadi simbol kontinuitas sejarah Islam di wilayah Syam. Jericho, salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni, memiliki sejarah yang kaya selama masa pemerintahan dinasti Seljuk abad ke-11-12. Berikut adalah rangkuman sejarah Jericho dalam konteks dinasti Seljuk dengan perspektif Islam. Setelah penaklukan Islam pada abad ke-7, Jericho menjadi bagian dari Kekhalifahan Rashidun dan kemudian di bawah Kekhalifahan Umayyah. Jericho, atau dikenal sebagai Ariha dalam bahasa Arab, menjadi daerah penting karena lokasinya yang strategis di dekat Laut Mati,
dan posisinya sebagai jalur perdagangan. Pada masa Umayyah, Jericho dihiasi dengan infrastruktur, termasuk Hisham's Palace, Qasr Hisham, sebuah kompleks arsitektur yang megah. Pada abad ke-11, dinasti Seljuk yang beragama Islam Sunni menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina, di mana Jericho berada. Di bawah kekuasaan Seljuk, Jericho menjadi bagian dari provinsi yang lebih luas yang diatur dari Damaskus atau kota besar lainnya. Kota Jericho tidak menjadi pusat politik atau militer utama selama masa Seljuk, tetapi tetap menjadi wilayah pertanian yang penting, terkenal dengan hasil kurma, gandum, dan tanaman lainnya. Peran Jericho lebih bersifat agraris dan spiritual, karena lokasinya dekat situs-situs religius yang penting bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Dinasti Seljuk mendorong pembangunan masjid dan mendukung ziarah ke tempat-tempat suci di sekitar Palestina, termasuk Jericho. Mereka juga memperkuat infrastruktur jalan yang menghubungkan Jericho dengan Yerusalem, Damaskus, dan kota-kota besar lainnya. Pada akhir abad ke-11, wilayah Palestina, termasuk Jericho, menjadi tempat perebutan kekuasaan antara dinasti Seljuk dan pasukan tentara salib. Tahun 1099, selama Perang Salib Pertama, Jericho jatuh ke tangan tentara salib. Meskipun bukan pusat utama, Jericho digunakan oleh tentara salib sebagai jalur untuk menuju Yerusalem. Pengaruh dinasti Seljuk di Jericho terlihat dalam pelestarian identitas Islam kota tersebut, meskipun tidak ada proyek besar yang diketahui di kota ini pada masa itu. Jericho mempertahankan perannya sebagai bagian penting dari lanskap Palestina, menghubungkan situs-situs sejarah dan religius. Meskipun peran Jericho di bawah dinasti Seljuk lebih bersifat agraris dan administratif, pengaruh mereka membantu mempertahankan warisan Islam di kawasan tersebut selama masa ketidakstabilan akibat perang dan invasi. Di era modern, sejarah Jericho sangat dipengaruhi oleh konflik yang melibatkan negara-negara Arab, Palestina, dan Israel. Sejak awal abad ke-20, Jericho telah menjadi bagian dari wilayah Palestina yang lebih luas, yang telah melalui beberapa perubahan kekuasaan yang signifikan. Jericho, seperti seluruh Palestina, berada di bawah kendali Inggris setelah Perang Dunia I. Pada masa ini, terjadi ketegangan antara warga Palestina dan penguasa kolonial Inggris, serta antara komunitas Arab dan Yahudi. Perang Arab-Israel 1948 dan Pasca 1948. Setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948, Jericho menjadi bagian dari Yordania, mengikuti pembagian wilayah Palestina pasca perang. Sebagian besar penduduk Arab, termasuk warga Palestina yang tinggal di Jericho, menjadi warga negara Yordania. Setelah perjanjian Oslo pada awal tahun 1990-an, Jericho menjadi salah satu kota pertama yang berada di bawah kendali otoritas Palestina, sebuah pemerintahan sementara yang dibentuk untuk wilayah Palestina. Ini memberikan kebebasan relatif bagi masyarakat Palestina, namun ketegangan dengan Israel tetap ada. Jericho memiliki signifikansi religius bagi umat Islam, yang mengaitkan kota ini dengan beberapa peristiwa dalam sejarah agama mereka. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebut Jericho, banyak ulama menghubungkan kota ini dengan kisah Nabi Musa yang memimpin Bani Israel untuk memasuki tanah yang dijanjikan setelah keluar dari Mesir. Dalam tradisi Islam, Nabi Isa dianggap sebagai salah satu nabi yang dilahirkan di Palestina, dan beberapa riwayat mengaitkan perjalanan beliau melalui wilayah sekitar Jericho. Jericho berada di bawah kontrol otoritas Palestina, tetapi kota ini terletak di wilayah yang sangat terpengaruh oleh konflik Israel-Palestina. Kota ini seringkali menjadi simbol bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam konteks ini, Jericho dipandang sebagai salah satu daerah yang memperjuangkan hak-hak Palestina
untuk mendapatkan kedaulatan atas tanah mereka. Ekonomi Jericho dalam era modern sebagian besar bergantung pada pertanian, terutama buah-buahan seperti kurma dan zaitun, serta pariwisata yang berkaitan dengan situs-situs sejarah dan keagamaan. Meskipun demikian, kota ini juga menghadapi tantangan ekonomi karena konflik yang berkepanjangan dan pembatasan yang diberlakukan oleh Israel. Jericho, meskipun memiliki makna spiritual yang mendalam dalam tradisi Islam, juga menjadi bagian dari pergulatan politik dan sosial yang melibatkan wilayah Palestina secara lebih luas. Kota ini tetap menjadi simbol bagi umat Islam serta bagi seluruh bangsa Palestina sebagai bagian dari perjuangan menuju perdamaian dan kedaulatan di tanah air mereka.